Pemirsa, anggaran pembangunan Stadion Matawanging dialihkan untuk membayar dana bagi hasil atau DBH ke kabupaten kota, dan di tahun 2023 pembangunan proyek tersebut akan kembali dianggarkan dengan dana sebesar 60 miliar rupiah. Pembangunan Stadion Matawanging yang gagal total tahun ini membuat anggaran yang telah disediakan sebesar 66 miliar tidak terpakai. Kabarnya dana tersebut akan dialihkan untuk membayar dana bagi hasil atau DBH ke kabupaten kota yang belum dibayar pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, bahkan mencapai 418 miliar. Menanggapi hal tersebut, Sultan Rakib selaku Kabid Humas IKP Diskominfo Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengatakan, untuk tahun 2023, pembangunan Stadion Matawanging kembali akan dianggarkan dengan dana sebesar 60 miliar. Ia menilai penganggaran sebesar 60 miliar tersebut sudah sesuai dengan kemampuan daerah saat ini. Sementara itu, rencana anggaran tersebut kembali menjadi sorotan karena dinilai sangat minim untuk membangun satu stadion yang bertaraf internasional. Hal itu juga menjadi kendala pada saat proses tender yang alami kegagalan 2 kali dan menghambat pihak BUMN untuk mengambil alih karena anggaran proyek kurang dari 100 miliar. Tahun 2023, pemerintah Provinsi Selatan akan menganggarkan pembangunan Stadion Matawanging sebesar 60 miliar. Anggaran ini sudah sesuai dengan kemampuan daerah, dan pertanyaan selanjutnya, apa yang akan dilakukan Pemprov? Tentu Pemprov tetap mengedepankan sikap kehati-hatian sebagaimana rekomendasi dari Biro Hukum, karena ada 2 gugatan perdata yang melingkupi di atas lahan Matawanging tersebut. Tentu begitu selesai gugatan perdata ini inkrah, maka dengan serta-merta kita melanjutkan proses pembangunan Stadion Matawanging. Mengenai komitmen pemerintah, sejak awal di bawah kepemimpinan Andi Sudirman Sulaiman sebagai gubernur sudah menganggarkan pembangunan ini sejak tahun 2022 sebesar 66 miliar. Awal tahun kita sudah melakukan lelang pertama, lelang kedua, tapi tidak ada yang memenuhi syarat. Sesuai aturan, Bapak Gubernur bisa melakukan penunjukan langsung, namun itu tidak dilakukan karena mengedepankan integritas dalam proses lelang tersebut. Meski demikian, Sultan tetap optimis dan menegaskan bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tetap berkomitmen membangun stadion kebanggaan warga Kota Makassar tersebut dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian sesuai dengan rekomendasi Biro Hukum, sebab saat ini terdapat 2 gugatan perdata yang melingkupi lahan stadion tersebut. Fitri Herunisa, Slebes TV.